Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaifahalukum teman-teman kelas 1, baik 1A1, 1A2, dan 1A3. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan urusan teman-teman dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Hari ini teman-teman akan bertemu kembali atau kita akan belajar kembali di Center Akidah, dan mudah-mudahan teman-teman siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini dan pastikan menyiapkan terlebih dahulu materi ajarnya dan berdoa sebelum belajar dan mencuci tangan juga. Mudah-mudahan Allah mudahkan teman-teman untuk mengikuti pembelajaran di Center Akidah hari ini. Sebelum ke materi, seperti biasa, Bu akan membacakan dulu keterkaitan materi dengan tema. Allah Ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Membaca merupakan sebuah aktivitas dalam melafalkan, mengeja, membunyikan simbol-simbol, abjad hingga menjadi kata sampai kalimat yang memiliki makna. Dengan banyak membaca, teman-teman, kita akan banyak mendapatkan informasi, menambah kosakata dan pengetahuan akan tutur kata yang baik. Sebagaimana pada pertemuan hari ini, teman-teman akan membaca kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan membacanya menjadi wasilah bertambahnya keimanan kita dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai makna mukjizat ya, yang mana mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kenabiannya. Teman-teman masih ingat ya apa pengertian dari mukjizat? Iya, pertemuan sebelumnya juga teman-teman sudah mengetahui bahwa mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Al-Quranul Karim. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membaca mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, yaitu tentang berkahnya makanan yang sedikit tapi cukup untuk orang yang banyak. Ya teman-teman, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat lemas karena menahan lapar. Kemudian Abu Thalhah mendengar hal itu, akhirnya menemui istrinya. Abu Thalhah dan istrinya berniat akan mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan di rumahnya. Dan suatu ketika Abu Thalhah dan istrinya memiliki makanan yang sedikit, namun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak banyak sahabatnya untuk ikut makan ke rumah Abu Thalhah. Kemudian Abu Thalhah pun khawatir teman-teman, karena makanannya sedikit, apakah akan cukup untuk orang banyak? Dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sudah sampai di rumah Abu Thalhah. Sebelum acara makan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan makanan yang telah dihidangkan. Setelah itu, para tamu diminta makan bergantian. Yang pertama datang ialah 10 sahabatnya, kemudian sahabat yang berikutnya, kemudian 10 sahabat yang lainnya, dan seterusnya. Akhirnya semua sahabat yang datang itu makan sampai kenyang teman-teman, sedangkan jumlah mereka itu waktu itu 70 sampai 80 orang. Setelah itu barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Abu Thalhah makan hingga kenyang. Oh ya teman-teman, kita dapat mengambil hikmahnya ya teman-teman. Hikmah atau ibrohnya mengenai cerita tersebut, bahwa ketika kita sedang makan, kita mendapatkan makanan kita sedikit ataupun banyak, teman-teman bisa berbagi, dan pastikan ketika teman-teman akan makan juga tidak lupa berdoa dan meminta keberkahan dari yang teman-teman makan tersebut.
Teman-teman, untuk LKS-nya atau tugasnya, teman-teman pastikan mengisi dulu identitas dirinya, nama lengkapnya, dan kelasnya, kelas berapa. Untuk pertanyaannya, teman-teman bisa menjawabnya di sana ada 4 nomor, dan teman-teman juga bisa melihat kembali di materi ajar mengenai pertanyaan yang tertulis di sana. Mungkin dicukupkan untuk mengenai penjelasan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya Ibu sampaikan. Itu datangnya dari Ibu sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Ta'ala. Al-afu minkum, barakallahu fikum. Tetap semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.